Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuat laporan kepada teman-teman. Jadi sesuai dengan janji saya kemarin bahwa saya akan mengganti oli motor saya di bawah kilometer 1000. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa kemarin saya beli motor itu dapat gratis servis 1 kali teman-teman, dan pakai oli MPX ini ya. Sesuai dengan anjuran dari AH sendiri bahwa untuk mengganti oli itu harus di kilometer 1000. Tetapi saya tidak perhatikan itu ya. Akhirnya saya mengganti oli saya itu di bawah 1000 kilo. Tepatnya di 760 sekian kilometer. Nah, maka dari itu saya kaget bahwa ketika saya melihat oli motor saya itu banyak sekali pengurangan ya. Sesuai dengan eh, pengalaman teman-teman bahwa oli MPX One itu ketika dipakai kelemahannya adalah cepat menguap. Akibatnya oli ini cepat berkurang. Jadi kalau kita nggak berhati-hati dalam mengganti oli motor kita atau tidak mengecek secara berkala oli pada motor kita, maka takutnya volume oli ini tidak sesuai dengan kapasitas mesin, sehingga mesin tidak bisa terlumasi dengan sempurna. Walaupun olinya belum keruh ya, tetapi karena oli ini nggak bisa melumasi mesin secara sempurna, maka ada bagian-bagian mesin yang tidak terlumasi oli, akhirnya aus gitu ya. Nah, maka tidak jarang ya banyak produk-produk dari Honda yang mengalami overheat. Itu karena piston itu panas karena tidak terlumasi dengan sempurna oleh oli ya. Jadi ini teman-teman ya, bisa dicek sendiri ya bahwa kemarin saya mengganti oli ini di kilometer 760-an ya. Coba kita lihat ya. Ini oli 1200 ml. Saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Saya garis di sini ya. Saya kasih garis. Nah, ini. Bisa dilihat garisnya. Ya, saya tegakkan seperti ini. Mungkin masih di atas sedikit ya, di sini. Di sini teman-teman. Ya, coba lihat ya. Pada strap ini ya, harusnya ketika oli ini masih baru ya, berada di sini teman-teman. Ini oli yang sudah bekas, saya buktikan ya. Ini adalah oli bekas kemarin saya mengganti. Sekarang ini adalah oli MPX yang masih baru teman-teman. Ini oli MPX yang masih baru, volumenya 1200 ml ya. Kita bandingkan teman-teman. Kita bandingkan. Nah, di sini teman-teman. Saya kasih garis, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Garis ini berada di sini teman-teman. Sekarang setelah di kilometer belum sampai 1000 ya, ini berkurangnya sekitar berapa mili teman-teman. Coba dihitung sendiri ya. Nah, ada sekitar 10 mili mungkin ya. Sini ke sini. Kita cek kekentalan olinya. Coba kita tuangkan ke sini teman-teman. Ya teman-teman ini tahu. Kalau olinya masih bagus teman-teman, belum keruh-keruh amat ya, karena masih kilometernya masih dikit. Saya tuang di sini teman-teman ya. Oke, teman bisa mengecek sendiri ya tentang kekentalan oli yang diganti di bawah 1000 km ya. Olinya seperti ini teman-teman. Jadi masih bagus ya, masih layak untuk digunakan, masih layak sekali untuk digunakan. Karena ini berhubung motor baru, maka banyak krom-krom yang runtuh akibat pemanasan atau dan pembakaran, maka saya gantinya di bawah kilometer 1000. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau olinya masih bagus ya, belum keruh-keruh amat, tetapi volumenya sudah berkurang. Inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa jangan berdebat terlalu panjang masalah penggantian oli ini, karena memang saya buktikan sendiri kekuatan oli itu memang berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan harganya. Jadi kita menggantinya itu sesuai dengan petunjuk yang ada dalam oli ini, atau paling tidak kita mengecek secara berkala, membuktikan sendiri ya. Kita harus teliti juga. Ini adalah khusus bagi mereka yang sayang kepada kendaraannya. Tapi kalau syukur ya tidak perlu. Tapi kalau saya penting untuk saya teliti ini, karena saya pun juga hobi masalah motor ya, walaupun nggak hobi modifikasi tapi hobi untuk merawat motor.
agar supaya barang yang kita beli, barang yang kita tunggang itu bisa menjadi barang yang kita sayangi, akhirnya awet gitu ya. Ini aja teman-teman yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan, bahwa ketika kalian pakai oli MPX ya, maka 1000 km itu masih aman ya, masih aman untuk diganti. Tapi kalau sampai 2000 km dengan menempuh perjalanan yang lumayan jauh dengan mobilitas yang cukup tinggi sehingga mendorong mesin panas ya, panas yang berlebih, ini membuat oli cepat keruh, maka mengganti di kilometer 2000 itu menurut saya telat ya teman-teman. Takutnya olinya berkurang. Kalau olinya berkurang maka mesin tidak bisa terlumasi dengan sempurna. Itu aja teman-teman tentang video singkat yang bisa saya bagikan, yang bisa saya laporkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dijaga selalu cek selalu kondisi oli kalian agar tidak kecolongan. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like maupun komennya. Saya tunggu ya teman-teman ya sharingnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.